got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the ground. Halo semuanya, selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Nah, kita harus tetap menjaga kondisi nih, karena cuaca hari ini tidak menentu. Maka dari itu, izinkan kami mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau kita bisa berkumpul di sini membuat tugas PPKN wawancara. Alangkah lebih baiknya kita mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, sebelum kita lanjut ke tugas PPKN wawancara ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Mulai dari saya, Ana Agung Ira Ratnaswari, nomor absen 1 dari kelas 8B. Saya Niluh Dinda Purnaswari, nomor absen 21 dari kelas 8B. Saya Nikoma Sripayanti, nomor absen 20 dari kelas 8B. Saya Kaya Janawa, nomor absen 14 dari kelas 8B. Nah, karena kita sudah memperkenalkan diri masing-masing, langsung aja kita lanjut ke video wawancaranya. Baik, di sini kami akan mewawancarai Ibu selaku Krian Desa di Banjar Ketran mengenai bagaimana cara yang dilakukan dalam menjaga ketertiban, kerukunan, dan kedamaian di lingkungan masyarakat sebagai bentuk menjaga keutuhan NKRI. Sebelumnya, ada beberapa pertanyaan mengenai biodata Ibu. Yang pertama, siapa nama lengkap Ibu? Nama Ibu Nigusti Ayu Sri Hermawati. Kedua, sejak kapan Ibu menjalankan tugas sebagai Krian? Dari Januari tahun 2015. Apa alasan Ibu mencalonkan diri sebagai Krian Desa? Ibu kepingin sama suami di sini mengetahui perkembangan desa, budaya, mengabdi juga di masyarakat untuk para lansia, posyandu, balita, dan juga ibu-ibu PKK. Apa sih motivasi Ibu sebagai Krian? Motivasi Ibu sebagai Krian pengen tahu perkembangan di Banjar juga, dan pengen mengabdi aja di Banjar Kendran, namanya di Banjar Kendran. Yang pertanyaan yang kelima, berapa masa jabatan Ibu sebagai Krian? Masa jabatan Mbak Ajinya ya sampai umur 60 tahun. Selanjutnya, apa saja tugas menjadi Krian? Tugas sebagai Krian itu 1, pendataan penduduk. Yang kedua siap melayani masyarakat dalam hal KTP, KK, akte kelahiran, dan semua kebutuhan masyarakat tentang kedinasan, dan juga pengabdian ring di Banjar, terutama ke ibu-ibu lansia, pralansia, balita juga terkait dengan stunting. Oh, ada lagi? Apa kesan Ibu selama menetap sebagai Krian? Pesannya ya lumayan penuh perjuangan, harus berjalan dengan kesabaran, keikhlasan, karena kita harus bisa bersyukur sudah bisa mengabdi sebagai pendamping dinas dan bisa mengetahui apa yang terjadi dan apa yang sudah kita laksanakan di kedinasan. Ada lagi? Apa pengalaman yang menurut Ibu sangat berarti selama menjadi Krian? Yang berarti semenjak jadi klinika kita bisa berkecimpung di sama ibu-ibu PKK yang sudah umurnya lanjut usia. Kita bisa mengetahui apa keluhan di dalamnya, itu dia bisa bercerita, kita bisa membuat mereka ketawa, ada kunjungan
terutama yang sudah umur 60 tahun ke atas. Nah, sekarang pertanyaan mengenai materi bagaimana cara yang dilakukan dalam menjaga ketertiban, kerukunan, dan kedamaian di lingkungan masyarakat sebagai bentuk menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, apa saja kasus yang Ibu hadapi dan Ibu terima dari masyarakat selama menetap menjadi klien desa? Itu yang terima. Pertama sekarang kita di Banjar ya. Di Banjar itu keluhan kita itu kita harus bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kita tidak boleh mengambil keputusan secara pribadi. Kita harus kembalikan ke masyarakat dulu supaya mereka bisa menanamkan rasa kebersamaan, kepedulian sama teman-temannya, mengajarkan mereka gotong royong dengan cara arisan, nyapu dulu di sekeliling Banjar dan sekitarnya gitu. Di sana mereka akan otomatis bisa berkomunikasi. Di sana kita kedepannya bisa mewujudkan kekeluargaan. Yang kedua, bagaimana cara Ibu menjaga ketertiban di lingkungan desa ini? Dengan cara pakai aturan. Setiap ada organisasi kita ada aturan. Di sana setiap organisasi itu ada pengurusnya. Di sana kita pakai aturan dan sanksi yang kita tetapkan. Tetap juga kembali ke masyarakat apa yang jadi sanksi, mereka yang mengajukan ke kita yang bertanggung jawab, nanti kembalikan ke mereka, akhirnya dapat keputusan di sana. Ibu, nah misalnya kalau ada konflik, misalnya salah satu ibu PKK tidak mau arisan, gimana cara mengatasinya? Kalau nggak mau arisan, kita datangi, kasih pengertian tujuan arisnya itu apa. Ini adalah program dari desa, harus kita jalani terkait dengan 10 program pokok PKK yang ada di atasan, seperti desa, kecamatan, dan kabupaten provinsi juga. Apa strategi yang Ibu terapkan untuk memelihara kerukunan antar warga? Strateginya kita berusaha membaca karakter mereka, berusaha membaca apa yang mereka inginkan dan mendekati mereka. Apa permasalahannya di sana, mereka akan cerita ke kita sebagai penengah di sana. Nanti kita jadikan perbandingan, terus kita ambil perbedaan itu biar jadi satu, kita ambil jadi keputusan. Apa langkah yang akan Ibu ambil jika terjadi perselisihan atau konflik antar warga? Kita cermati dulu. Jangan sampai kita mereka konflik, ada yang cerita ke kita udah tampung, ada ini kita udah gini, akhirnya kita ikut mendeskripsi mereka. Kalau di sini Ibu ambil, jangan sampai kita mendeskripsi mereka satu persatu, kita baca dulu apa permasalahannya, nanti udah ketemu, kita duduk bersama, cari solusinya biar dapat kesimpulan nanti, biar kita dapat penyelesaian yang baik. Menurut Ibu pribadi, seberapa penting toleransi dalam masyarakat untuk menjaga kerukunan di dalam lingkungan masyarakat? Toleransinya sangat penting sekali, karena di sana kita kalau masalah toleransi ya bagi Ibu Nika, di sana poinnya kita bisa menghargai, menghormati dan menghargai orang lain gitu. Di sana kalau sudah adanya ketiga Nika, otomatis toleransi Nika dengan tumbuh sendirinya di antara Sekian video wawancara PPKN kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.